Cinta Melvia. Hadir, Bu. Muhammad Fadil. Hadir. Muhammad Fikri. Hadir. Jolan Ade Rizky. Hadir, Bu. Nadifa. Hadir, Bu. Hafizah Azhar. Hadir, Bu. Jihan Zaskia. Hadir, Bu. Sifa Kaila. Hadir, Bu. Hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita teguh semangat dulu ya. Semua berdiri ya. Ayo ketua kelas bikin. Coba semangat. Yes, yes, yes. Masya Allah, sudah semangat semua kan? Sudah. Baiklah. Seperti biasanya di hari Jumat dan Cerah ini kita belajar IPA ya. Ya Bu. Hari ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2020. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan makhluk hidup. Ditulis, Bu. Ya, ditulis judulnya penggolongan makhluk hidup. Dimatikan. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Tidak? Ya. Makhluk hidup adalah organisme yang bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, contoh makhluk hidup ada yang tahu? Ya. Contoh makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang penggolongan makhluk hidup, yaitu pertama penggolongan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu hewan air, yang kedua hewan darat, yang ketiga hewan amfibi. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini ya. Ini hewan apa? Ikan. Hewan apa? Ikan. Gambar apa? Hewan apa? Ikan. Ikan hidup di Air. Pintar. Ini Harimau. harimau hidup di Darat. Good. Yang ketiga, Ayam. ayam hidup di Darat. Bagus. Hewan darat merupakan hewan yang hanya bisa hidup di darat. Contohnya tadi apa saja? Ayam. Ya, selain ayam, Harimau. selain harimau, Kelinci. ya kita semua ya, anak ibu. Ya. Yang kedua yaitu hewan air. Apa saja contohnya tadi? Ikan. Apalagi? Harimau. Tidak, Fadil. Harimau itu hewan darat. Kata hewan amfibi. Selain ikan, hewan air itu gurita, udang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hewan amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Contohnya yaitu hewan kakak. Betul, hewan kakak. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis makanannya.
jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama hewan herbivora. Ya, hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua yaitu hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga yaitu hewan omnivora, pemakan segalanya. Nah, ada yang tahu contoh hewan herbivora pemakan tumbuhan? Ya, kelinci. Apa pikir? Ya, betul, kambing. Ada lagi yang tahu? Ya, Yolan, sapi. Betul sekali. Harimau pemakan daging. Yang kedua yaitu hewan karnivora, pemakan daging. Ada yang tahu contohnya? Ya, betul, harimau. Ya, apa banyak? Ya, serigala. Kucing? Betul. Ada lagi? Ada? Yang ketiga yaitu hewan omnivora, pemakan segalanya. Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya ayam. Yang ketiga yaitu berdasarkan penutup tubuhnya. Penutup tubuh merupakan bagian tubuh yang berada pada bagian luar pada hewan. Penutup tubuh ini berfungsi sebagai melindungi hewan, baik itu dari musuhnya sendiri. Penutup tubuh pada hewan itu bermacam-macam, ada yang berupa bulu, sisik, dan cangkang. Ada yang tahu contoh penutup tubuh hewan berupa cangkang apa saja? Ya, tadi apa? Ya, betul, siput. Sifat apa? Ya, betul sekali, kura-kura. Yang kedua yaitu penutup tubuh hewan berupa bulu. Ada yang tahu? Ayam. Ya, betul sekali, ayam. Selain ayam apa saja? Ya, kucing, harimau. Ya, serigala. Yang ketiga yaitu penutup tubuh berupa sisik. Ada yang tahu apa saja? Ya, ikan. Ular. Ya, Fadil, ular. Apa lagi? Buaya. Yang keempat yaitu berdasarkan cara bergeraknya. Hewan bergerak dengan berbagai cara, yaitu ada yang berjalan, melompat, berenang, dan merayap atau melompat. Hewan yang berjalan apa saja contohnya? Ya, kambing. Sapi. Ya, sapi. Ayam. Kucing. Ya, ayam. Contoh hewan yang melata? Ular. Ya, ular. Hewan yang berjalan dengan cara terbang? Burung. Ya, burung. Masih semangat belajarnya? Masih. Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Lagi. Boleh. Ini siapa yang pimpin? Yang apa? Yuk, pimpin. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, silakan duduk kembali.
Yang selanjutnya yaitu penggolongan tumbuhan. Pasti kalian sering ya melihat tumbuhan baik itu di sekitar rumah, di sekolah maupun di lapangan. Nah, tumbuhan apa saja yang sering kalian lihat? Apa Fikri? Daun. Bunga. Apa dia? Bunga. Daun? Bunga mawar. Ya, bunga mawar. Banyak sekali ya tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah ini. Ya, ada pohon. Nah, Ada penggolongan tumbuhan yang pertama itu berdasarkan tempat hidupnya. Pohon. Loh. Itu mana? Ikut nonton. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan ini digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama tumbuhan yang hidup di darat, yang kedua tumbuhan yang hidup di air. Ada yang tahu contoh tumbuhan yang hidup di darat apa saja? Fadil, tahu? Tumbuhan yang hidup di darat? Ayam. Tumbuhan itu Hewan. ya Pohon. ya pohon, bunga. Ada tahu lagi? Eceng gondok hidup di air. Nah, yang kedua itu tumbuhan yang hidup di air. Apa saja? Bambu. Ya, eceng gondok. Ikan. Yang kedua yaitu berdasarkan bunganya. Berdasarkan bunga. Berdasarkan bunganya, tumbuhan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan yang berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Apa saja sih contoh tumbuhan yang berbunga itu? Ada yang tahu? Bunga mawar, anggrek, dan tumbuhan yang berbuah. Sedangkan tumbuhan yang tidak berbunga yaitu contohnya daun suklir, daun paku, dan paku ekor kuda. Yang ketiga yaitu berdasarkan akarnya. Akar merupakan bagian terpenting dari tumbuhan selain batang dan daun. Nah, berdasarkan akarnya ini dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang berkeping dua, yaitu contohnya pohon jeruk, pohon mangga, dan sebagainya. Sedangkan akar serabut itu biasanya terdapat pada tanaman yang berkeping satu, contohnya padi, jagung, dan tebu. Nah, ini adalah contoh dari akar. Ini adalah akar tunggang, dan yang ini adalah akar serabut. Beda ya akar tunggang dan akar serabut ini. Sudah mengerti kan? Dan yang keempat itu berdasarkan batangnya. Berdasarkan batangnya, tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan berbatang basah, tumbuhan berbatang kayu, dan yang terakhir tumbuhan berbatang rumput.
Nah, ini contohnya. Ini adalah tumbuhan berbatang basah itu eceng gondok. Nah, ini. Nah, yang kedua ini adalah tumbuhan berbatang kayu yaitu pohon beringin. Dan yang ini adalah tumbuhan berbatang rumput yaitu rumput-rumput di sekitar rumah kita. Paham kan? Rumput. Nah, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, Kenapa katak bisa hidup di darat dan di air? Kenapa kata bisa hidup di darat dan di air? Karena kata memiliki dua alat pernapasan yaitu paru-paru dan kulit. Paru-paru lebih efektif di darat, sedangkan kulit ini lebih efektif di air. Makanya katak ini bisa hidup di dua dunia yaitu darat dan air. Sudah mengerti Pak Dil? Sudah. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, kita permainan sedikit ya. Mau? Mau. Membuat satu kelompok itu isinya 2 orang. Ayo. Yuk. Sudah dapat semua kelompoknya? Dapat. Nah, Aku dengan cinta. cara bermainnya, Ibu memiliki gambar ya, gambar-gambar tumbuhan dan gambar hewan. Nama permainannya ini yaitu gambar tebak gambar ya. Cara mainnya, Ibu pinjam dulu ya 2 orang. Maju nah. Misalnya gambar harimau. Gambar harimau kan, misalnya bergantian ya, nanti misalnya Yolan dulu yang menebak, nanti yang ini memberi informasi. Dan selanjutnya Cinta yang menebak, Yolan yang memberi informasi. Seperti ini ya. Tumbuhan, hewan. Nah, seperti itu ya, mengerti? Mengerti. Nanti yang bisa menebak, Ibu akan kasih hadiah ya. Siapa yang mau maju duluan? Ayo, Fikri dan Fadil maju duluan ya. Boleh? Siapa yang mau menebak terlebih dahulu? Fadil. Bapak. Tumbuhan. Salah. Hewan. Benar. Hidup di air. Salah. Hidup di darat. Benar. Berbulu. Benar. Makan rumput. Makan tumbuhan. Lucu lah, Nah, Benci. Nah. ye, beri tepuk tangan ke Fadil. Selamat. Selanjutnya Fikri, ayo Fikri. Bisa di sini ya. Hewan. Salah. Tumbuhan. Betul. Hidup di darat. Salah. Betul. Salah. Hidup di air. Betul. Gondok. Ye, betul. Tepuk tangan. Karena semuanya betul semua, Ibu kasih hadiah ya. Ya, silakan duduk lagi. Selanjutnya kalau siapa yang maju? Yolan dan Cinta, ayo maju. Siapa yang mau menebak terlebih dahulu? Cinta. Semangat ya Cinta.
Apa tuh? Herbivora. Berikan contoh hewan. Berikan isi contoh. Sudah ditulis? Logo. Sudah? Sudah. Hapus. Hewan sudah bernafas. Oh, sudah semua ditulis? Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Nah, dari materi ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa bisa menyimpulkan? Hafiza? Bisa? Jihan? Fadil? Bisa menyimpulkan kan? Ayo, coba. Golongan makhluk hidup. 1. Golongan hewan. 2. Berdasarkan jenis makanan. 3. Berdasarkan penutup tubuhnya. 4. Berdasarkan cara penggerakannya. Dan tumbuhan? Golongan tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan bunganya. Berdasarkan akarnya. Berdasarkan batangnya. Ya, beri tepuk tangan kepada Fadil. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Jihan? Siapa? Coba Hafiza. Ya, apa? Ya. Penggolongan makhluk hidup. 1. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan, berdasarkan penutup tubuhnya, berdasarkan cara bergeraknya. 2. Penggolongan tumbuhan. 1. Berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan bunganya, berdasarkan akarnya, berdasarkan batangnya. Beri tepuk tangan kepada Hafiza. Berarti sudah mengerti semua kan materi hari ini? Alhamdulillah. Mungkin sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Ketua kelas pimpin doa. Istirahat. Berdoa mulai.